warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila Ayu Nawamulan dengan NPM A1 0208. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai viskositas. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua yaitu memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan kutub Stokes. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada timbangan, lalu ada 3 buah botol yang sama sebesar 600 ml, lalu ada minyak 500 ml, air 500 ml, sabun pencuci piring 500 ml, benang, penggaris, dan stopwatch. Berikut ini adalah langkah kerja mengenai praktikum viskositas. Pertama, yaitu timbang masak lereng menggunakan timbangan dan dicatat hasilnya. Didapati hasilnya adalah 10 gram. Kemudian ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang, gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris dan catat hasil diameter kelereng. Ketahui panjang diameter dari kelereng adalah 5 cm. Selanjutnya ditimbang botol kosong yang sudah dipotong menggunakan cutter seperti ini botolnya di timbangan. Didapati massa botol kosong adalah 20 gram. Kemudian kita masukkan air sebanyak 500 ml ke dalam botol kosong yang sudah ditimbang tadi. Kemudian ditimbang botol yang sudah ada isinya ke timbangan dan dicatat hasilnya. Didapati massa air di dalam botol yaitu 600 gram. Kemudian isi botol kosong 2 lainnya menggunakan minyak goreng dan sabun pencuci piring sebanyak 500 ml. Setelah itu ditimbang masing-masing menggunakan timbangan. Didapati massa minyak yang telah ditimbang yaitu 500 gram. Selanjutnya ditimbang yaitu yang sabun cuci piring ke dalam timbangan. Didapati massa dari sabun cuci piring ini yaitu 600 gram. Dihitung masing-masing cairan menggunakan penggaris di botol. Ketinggiannya. Ketinggian pada air yaitu 17,5 cm. Ketinggian pada minyak yaitu 17,5 cm. Ketinggian pada sabun cuci piring yaitu 17,5 cm. Masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol pada stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti ketika kelereng mencapai dasar botol, kemudian dicatat hasilnya. Didapati hasilnya pada air yaitu selama 0,48 detik. Kemudian ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan air tidak ikut terambil. Dan dilakukan pengulangan pada air sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya yaitu dimasukkan kelereng ke dalam botol berisi minyak bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol dan dicatat waktunya. Didapatkan waktunya pada minyak yaitu 1,04 detik. Dan diulangi percobaan ini selama 3 kali pengulangan. Kemudian diambil kelereng menggunakan sendok seperti tadi. Selanjutnya yaitu dimasukkan kelereng ke dalam botol berisi air sabun bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti jika kelereng mencapai dasar botol dan dicatat waktunya. Didapati waktu pada air sabun cuci yaitu 1,93 detik. Dan diulangi langkah ini sebanyak 3 kali percobaan. Dan dicatat hasilnya. Data hasil pengamatan. Tabel pengamatan 8.1. Pada tabel ini menggunakan fluida air. Volume air adalah 500 ml. Massa airnya itu 0,49 meter kubik. Lalu massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Pada botol pertama yang berisi air, ketinggiannya adalah 0,175 meter. Sama, ketinggian pada botol kedua dan ketiga adalah 0,175 meter.
Kemudian waktu terukur pada percobaan pertama adalah 0,48 sekon, percobaan kedua 0,52 sekon, dan percobaan ketiga adalah 0,5 sekon. Kemudian kecepatan relatif bola terhadap fluida. Ini bisa dihitung, yaitu menggunakan rumus ketinggian cairan dibagi dengan waktu. Jadi 0,175 dibagi dengan 0,48 pada percobaan pertama menghasilkan 0,364 meter per sekon. Cara ini sama untuk percobaan yang kedua dan ketiga, sehingga menghasilkan 0,336 pada percobaan kedua dan 0,35 pada percobaan ketiga. Koefisien viskositas didapatkan pada percobaan pertama adalah 2,011, percobaan kedua 2,179, dan percobaan ketiga adalah 2,095. Ini akan saya jelaskan pada saat perhitungan. Tabel pengamatan 8.2. Pada tabel ini menggunakan cairan yaitu minyak. Volume minyak adalah 500 ml. Massa minyak 0,59 meter kubik. Massa jenis minyak adalah 1180 kg per meter kubik. Ketinggian cairan yaitu minyak, ketiga-tiganya adalah 0,175. Pada percobaan pertama, waktu yang didapatkan adalah 1,04. Pada percobaan kedua, 1,09, dan pada percobaan ketiga, didapati waktunya 1,1 sekon. Kecepatan relatif bola terhadap fluida menggunakan rumus yang sama seperti pada tabel 8.1, yaitu ketinggian cairan dibagi dengan waktu, sehingga pada percobaan pertama didapati kecepatan relatif bola adalah 0,168, pada percobaan kedua 0,160, dan pada percobaan ketiga 0,159. Kemudian koefisien viskositas didapati pada percobaan pertama 2,872, kemudian pada percobaan kedua 3,010, dan pada percobaan ketiga yaitu 3,038. Koefisien viskositas ini yang akan saya juga jelaskan pada saat perhitungan. Tabel pengamatan 8.3. Pada tabel ini menggunakan cairan yaitu sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring adalah 500 ml. Massa sabun cuci piring 0,59 m². Massa jenis sabun yaitu 1180 kg per meter kubik. Ketinggian cairan pada botol yang berisi sabun cuci piring percobaan pertama sampai ketiga yaitu 0,175 meter. Waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 1,93, percobaan kedua 1,8, dan percobaan ketiga 2 sekon. Kecepatan relatif bola terhadap fluida masih menggunakan rumus yang sama yaitu ketinggian cairan dibagi waktu, sehingga didapatkan pada percobaan pertama 0,090, percobaan kedua 0,097, dan pada percobaan ketiga 0,087 meter per sekon. Kemudian koefisien viskositasnya pada percobaan pertama yaitu 5,330, percobaan kedua 4,971, dan percobaan ketiganya 5,523. Perhitungan yang pertama yaitu menghitung massa fluida. Diketahui massa botol adalah 10 gram menjadi 0,02 kg. Lalu massa air plus botol yaitu 500 gram dirubah menjadi 0,5 kg. Massa minyak goreng plus botol yaitu 600 gram dirubah menjadi 0,6 kg. Massa sabun cuci piring plus botol 600 gram dirubah menjadi 0,6 kg. Kemudian yang ditanya adalah massa fluida. Yang pertama, massa air yaitu massa botol dan air dikurang massa botol kosong. 0,5 kg dikurang 0,01 kg menghasilkan 0,49 kg. Lalu yang kedua yaitu massa minyak, yaitu rumusnya massa botol dan minyak dikurang massa botol kosong, sama dengan 0,69 kg dikurang 0,01 kg, dan hasilnya adalah 0,59 kg. Selanjutnya massa sabun menggunakan rumus massa botol dan minyak dikurang massa botol kosong, sama dengan 0,6 kg dikurang 0,01 kg, hasilnya adalah 0,59 kg.
Perhitungan yang kedua yaitu volume kelereng. Diketahui diameter kelereng yang telah diukur adalah 5 cm. Jari-jari kelereng yaitu dibagi 2 sama dengan 2,5 cm. Atau bisa ditulis juga dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ditanya adalah volume kelereng. Dicari dengan rumus 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Menghasilkan 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kemudian menghitung massa jenis kelereng. Diketahui volume kelereng adalah 6,541 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kemudian massa kelereng 1 kali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian ditanya massa jenis. Untuk mencari massa jenis yaitu menggunakan rumus M dibagi V sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 kg dibagi dengan 6,541 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik, sehingga hasilnya 0,1528 dan dirubah ke dalam kilogram meter per kubik sehingga 1528. Lalu yang keempat yaitu massa jenis fluida. Diketahui volume fluida yaitu 0,0005 meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik, massa air 0,49 kg, massa minyak 0,59 kg, dan massa sabun 0,59 kg. Kemudian ditanya massa jenis zat cair. Yang pertama, massa jenis zat cair air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang kedua, massa jenis minyak yaitu 5,9 kg dibagi dengan 0,0005 meter kubik, sehingga didapat hasilnya 1180 kg per meter kubik. Kemudian yang C, massa jenis sabun cuci piring yaitu 5,9 kg dibagi dengan 0,0005 meter kubik sama dengan 1180 kg per meter kubik. Selanjutnya menghitung koefisien viskositas. Yang pertama itu pada air. Diketahui S sama dengan 17,5 cm diubah menjadi M yaitu menjadi 0,175, lalu R-nya 2,5 cm menjadi 0,025 meter dengan 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, massa kelerengnya 1528 kg per meter kubik, T1 yaitu 0,48 S, T2 0,52 S, dan T3 0,5 S. Yang ditanya yaitu koefisien viskositas 1, 2, dan 3 atau bisa dibaca dengan eta. Jadi eta 1, eta 2, dan eta 3. Untuk mencari eta 1 bisa menggunakan rumus 2 dikali R kuadrat dikali G dikali T dalam kurung massa jenis kelereng dikurang massa jenis air, lalu dibagi dengan 9 dikali S. Kemudian tinggal dimasukkan datanya seperti pada gambar dan didapatkan hasilnya yaitu 2,011 Pascal sekon. Lalu untuk mencari viskositas yang kedua dan viskositas yang ketiga, menggunakan rumus yang sama, tinggal diganti T-nya, sehingga didapatkan pada viskositas yang kedua yaitu 2,179 Pascal sekon, dan pada viskositas yang ketiga yaitu 2,095 Pascal sekon. Yang kedua yaitu pada minyak, S-nya yaitu 17,5 cm, dirubah ke dalam satuan meter menjadi 0,175, R-nya 2,5 cm menjadi 0,025 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis minyaknya yaitu 1180 kg per meter kubik, massa kelerengnya 1528 kg per meter kubik, T1-nya yaitu 1,04 S, T2-nya 1,09 S, dan T3-nya 1,1 S. Kemudian dicari koefisien viskositasnya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Untuk mencari eta yang pertama, menggunakan rumus yang sama seperti tadi yaitu 2 dikali R kuadrat dikali G dikali T dalam kurung massa jenis kelereng dikurang dengan massa jenis minyak. Kemudian dibagi dengan 9 dikali dengan S. Tinggal dimasukkan datanya seperti pada gambar, lalu didapatkan hasilnya yaitu 2,872 Pascal sekon. Begitupun untuk mencari eta 2 dan eta 3 menggunakan rumus yang sama, sehingga didapatkan hasilnya yaitu pada eta 2 3,010 Pascal sekon, dan pada eta 3
didapatkan hasilnya 3,038 Pascal sekon. Kemudian yang ketiga yaitu pada sabun cuci piring. Diketahui S sama dengan 17,5 cm dirubah ke dalam meter sehingga 0,175, lalu R-nya 2,5 cm menjadi 0,625 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis sabun cuci piring yaitu 1180 kg per meter kubik. Massa jenis kelerengnya yaitu 1528 kg per meter kubik. T1-nya yaitu 193 sekon, T2-nya 1,8 sekon, dan T3-nya 2 sekon. Kemudian dicari eta 1, 2, dan 3. Masih menggunakan rumus seperti tadi, jadi sama. 2 dikali R kuadrat dikali G dikali T dikali massa kelereng dikurang dengan massa jenis dari sabun cuci piring. Kemudian dibagi dengan 9 dan dikali dengan S. Sehingga didapatkan eta 1 yaitu untuk mencari eta 2 dan eta 3 tetap menggunakan rumus yang sama, kemudian tinggal diganti dan dimasukkan seperti pada gambar, dan didapatkan hasilnya eta 2 adalah 4,971 Pascal sekon dan eta 3 nya adalah 5,523 Pascal sekon. Tolak koefisien viskositas. Data di sini menggunakan koefisien viskositas yang telah didapatkan, yaitu yang pertama 2,011, yang kedua 2,179, yang ketiga 2,095, yang keempat 2,872, yang kelima 3,010, yang keenam 3,038, yang ketujuh 5,330, yang kedelapan 4,971, dan yang terakhir 5,523. Kemudian semuanya itu ditotalkan dan dijumlahkan sehingga menjadi hasilnya 31,029. Kemudian dicari rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan 31,029 dibagi dengan 9. Nah, 9 ini adalah banyaknya percobaan, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 3,45. Selanjutnya X min X bar. Jadi, untuk mencari X min X bar yaitu data pada percobaan dikurang dengan rata-rata. Pada percobaan pertama yaitu 2,011 dikurang dengan 3,45, hasilnya adalah negatif 1,439. Percobaan kedua menggunakan rumus yang sama, didapatkan hasilnya yaitu negatif 1,271. Lalu percobaan ketiga didapatkan hasilnya yaitu negatif 1,355. Percobaan keempat didapatkan hasilnya yaitu negatif 0,578. Percobaan kelima didapatkan hasilnya negatif 0,44. Percobaan ke-6 yaitu negatif 0,412. Percobaan ke-7 didapatkan hasilnya 1,88. Percobaan ke-8 didapatkan hasilnya 1,521 dan percobaan ke-9 didapatkan hasilnya 2,079. Kemudian seluruhnya dijumlahkan dan hasilnya adalah 0. X min X bar kuadrat. Jadi negatif 1,439 itu dikuadratkan dan menghasilkan 2,070 pada percobaan pertama. Begitu juga seterusnya pada percobaan kedua, sehingga didapatkan hasilnya 1,615, percobaan ketiga 1,836, percobaan keempat 0,334, percobaan kelima 0,194, percobaan keenam 0,169, percobaan ke-7 3,534, percobaan ke-8 2,313, dan percobaan ke-9 yaitu 4,293. Kemudian seluruhnya dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 16,363. Barulah kita bisa menghitung ralat mutlaknya. Untuk menghitung ralat mutlak, bisa menggunakan rumus yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N dalam kurung N min 1 sama dengan 16,363 dibagi dengan 9 dalam kurung 9 min 1 dan hasilnya adalah 0,477. Setelah itu kita bisa menghitung ralat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali dengan 100% sama dengan 0,477 dibagi dengan 3,45 lalu dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 1,38%. Setelah didapatkan ralat nisbinya, kita bisa mencari ketelitiannya yaitu dengan cara K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 1,38% dan hasilnya adalah 98,62%.
Pembahasan. Viskositas atau kekentalan merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Molekul-molekul yang membentuk fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida. Persamaan-persamaan yang berhubungan dengan viskositas. Persamaan yang berhubungan dengan viskositas adalah persamaan hukum Stokes, di mana massa jenis dapat dihitung menggunakan rumus M per V, lalu persamaan gaya ke atas atau FA bisa dihitung dengan rho F dikali VB dikali G. Kemudian kita bisa menghitung gaya hambatan, yaitu dengan rumus 6 dikali Pi dikali eta dikali R dikali Vt. Kemudian bisa menghitung gaya berat, yaitu rho B dikali VB dikali G. Kemudian untuk mencari eta itu sendiri bisa menggunakan rumus 2 dikali R kuadrat dikali G dibagi 9 dikali V, kemudian dikali lagi dalam kurung massa jenis fluida dikurang dengan massa jenis bola. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu ada tekanan, lalu ada temperatur, lalu ukuran dan besar berat molekul, dan yang terakhir itu kekuatan kohesi. Hubungan gaya-gaya yang dialami kelereng ketika berada dalam fluida. Nah, gaya pada benda yang jatuh dalam fluida yaitu gaya berat, gaya ke atas, dan gaya gesek atau Stokes. Semakin besar nilai kekentalan fluida, maka akan semakin besar nilai koefisien viskositasnya, sehingga akan semakin lambat gerakan pada benda. Gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang bergerak relatif terhadap suatu benda fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif benda terhadap fluida dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Selain gaya gesek, juga terdapat arah gaya yang berbanding terbalik dengan kecepatan. Gaya yang bekerja pada kelereng dalam fluida, yaitu ada 3. Yang pertama, gaya ke atas atau FA adalah gaya angkat ke atas pada kelereng. Yang pada percobaan ini, FA lebih kecil dari massa jenis kelereng, sehingga menyebabkan kelereng tenggelam di dalam fluida. Lalu yang kedua ada gaya Stokes atau gaya hambatan, yaitu gaya hambat yang dialami partikel kelereng untuk dapat menghandap atau melaju di dalam suatu fluida. Nah, gaya hambatan ini sebanding dengan koefisien viskositasnya. Lalu yang ketiga ada gaya berat, yang merupakan gaya berat pada benda yang arahnya berbanding terbalik dengan gaya ke atas dari gaya Stokes. Namun, gaya berat ini berbanding lurus dengan gaya gravitasi bumi. Berdasarkan hasil percobaan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk kelereng mencapai dasar botol lebih cepat ketika berada di dalam air dibandingkan ketika di dalam minyak, goreng, ataupun sabun cuci. Nah, hal ini membuktikan bahwa kecepatan suatu benda bergerak di dalam fluida ditentukan oleh kekentalan fluida itu sendiri. Di mana semakin kental fluida, maka akan semakin lambat gerakan benda di dalam fluida tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin cair fluida, maka akan semakin cepat gerakan benda di dalam fluida tersebut pula. Kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan adalah kesalahan ketika membaca massa pada timbangan, kemudian kurang teliti dalam perhitungan sehingga bisa menyebabkan data kurang valid. Adapun kesimpulan setelah dilakukannya percobaan ini yaitu yang pertama, percobaan viskositas dapat dilakukan dengan menggunakan kelereng yang dimasukkan ke dalam 3 wadah berisi fluida dengan kekentalan tertentu, kemudian dicatat hasilnya dan ditentukan koefisien viskositasnya. Yang kedua yaitu hubungan antar gaya yang dialami benda di dalam fluida, yaitu gaya gesek berbanding lurus dengan kecepatan benda di dalam fluida, sedangkan gaya berat berbanding terbalik dengan gaya apung atau gaya ke atas benda. Yang ketiga, kekentalan zat cair dapat ditentukan dengan persamaan hukum Stokes, yaitu D per T sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G dalam kurung rho B dikurang rho F dibagi dengan 9 dikali eta. Video praktikum di rumah saja mengenai viskositas.